Pagi, ini video nomor 700 ya. Nah, Pak Purboyo itu diwawancara oleh wartawan. Kata Bapak, IHSG akan naik, akan serok aja, serok aja, serok aja. Tapi udah diserok malah turun gitu loh. Ini wawancaranya nih. Sekali lagi ya, ini adalah edukasi ilmu ekonomi politik. Jadi ini bukan ilmu ekonomi murni. Apa tahu nggak bedanya ekonomi dan politik? Ekonomi itu berdasarkan kelangkaan. Artinya kalau asing keluar, investasi jeblok. Karena kita langka duit. Itu dari sisi ilmu ekonomi. Kalau dari sisi ilmu ekonomi, apakah menguntungkan investasi di saham? Tidak. Ya, karena akan jeblok, karena asing keluar. Itu tinjauan ekonomi. Tapi sebaliknya, kalau ilmu politik itu adalah berkembang. Berkembang. Politik itu begini loh. Pada waktu Prabowo itu ketemu dengan Donald Trump, itu timbul ledakan baru. Kok bisa begitu, Pak? Iya, karena dalam politik itu terjadi interaksi antar bangsa. Ingat, ya, ini video nomor 700. Pada video yang 7.000 menit, saya ingatkan bahwa Amerika itu ngutang duit Soeharto 7.500 triliun. Kenapa Prabowo itu kepedean? Ya, karena dia tahu duitnya disedot 7.500. 3 hari yang lalu, Donald Trump itu menyedot yang ketiga kalinya 2.500 triliun, itu datanya ada di OJK. Prabowo dapat laporan, Pak Prabowo ada dana keluar dari Indonesia 2.500 triliun. Ya kan? Itu kan termonitor oleh PPATK. Yang menyebabkan asing keluar dari bursa itu juga karena ada transaksi capital out 2.500 3 hari yang lalu. Ya, yang orang nggak tahu adalah timbal balik dari capital out 2.500 triliun yang dana Soeharto yang dipakai oleh Donald Trump itu akan kembali dalam bentuk bunganya ataupun dalam bentuk hibah. Kasarannya gini deh, kasarannya ya. Prabowo itu kepala lurah ya, kepala lurah. Dia tahu nih bahwa ada Haji Otong, ya kan? Dia minjem sertifikat gitu loh di lurahnya, di kelurahannya dia. Paham nggak? Sekali lagi, paham ya? Pak Prabowo itu kepala lurah di satu daerah. Dia tahu ada Haji Otong pinjam sertifikatnya. Nah, kalau orang pinjam sertifikatnya kan pasti ada dalam bentuk kredit. Paling nggak dia dapat hibah atau dalam bentuk bantuan atau dalam bentuk bunganya dong. Kan lu udah pakai sertifikat gua. Sertifikat yang dikuasai oleh Prabowo, dipinjam oleh Donald Trump untuk menalangi utang Amerika. Itu kasarannya begitu. Loh Pak, kalau Prabowo punya sertifikat kenapa nggak jadi duit sendiri aja? Nggak bisa Pak, nggak bisa, nggak bisa. Uang itu bukan lagi dalam bentuk emas. Artinya uang itu adalah penggelembungan dari kolateral Jawa ya. Jawa ini punya Egendom, punya aset, punya duit Soeharto, punya duit VOC. Itu dijaminkan dari jaminan duit VOC itu diencerkan 10 kali lipat menjadi utang the Federal Reserve. Itu mekanismenya. Indonesia pun kalau mau mencairkan dana VOC dalam bentuk utang dari Bank Dunia. Itu mekanismenya gitu loh. Jadi artinya kedaulatan pencetakan uang ada pada Federal Reserve. Maka Prabowo itu pede, artinya ya kata dia Haji Otong aja udah pinjam sertifikat lurah dia gitu loh. Maka dia banyak optimisme. Nah, kalau ditanya kapan dananya keluar,
Kemarin Prabowo dapat pencairan dana Soeharto 39 triliun. Itu loh. Jadi perhitungannya jelas lah. Sekarang gini ya, saya udah keluar-keluar 7.000 menit, 700 kali bikin video. Ada dana Soeharto yang dipakai oleh Amerika sebesar 2.500 triliun 3 kali. Juni 2025, Desember 2025, Juni 2026. Kiblat saya jelas. Si Haji Otong pinjam sertifikat Prabowo 7.500 triliun. Indonesia nggak bakal susah, ya. Kalau misalnya kamu punya saham atau kamu punya ruko, jangan dijual. Saya ulangi ya, kalau kamu punya saham, kamu punya ruko, jangan dijual. Kecuali kalau kamu punya Bitcoin, udah terima aja, mati loh, nyungsep loh. Bitcoin itu tidak ada dasarnya, gitu loh. Kalau kamu punya saham Bank BCA, walaupun harganya turun, paling nggak kamu terima dividen. Kalau itu nggak dijual, dividen itu jalan terus 30 tahun lagi. Intinya begitu. Kalau kamu punya ruko, jangan dijual, walaupun harganya turun. Kalau kamu nanti buka warung atau kamu nanti suatu saat naik lagi gitu loh, karena harga ruko itu dihitung dalam dolar. Saya kasih tahu ya sekarang ya. Kreditur-kreditur itu ya yang punya kredit dari bank itu sekarang itu bersorak-sorai. Maaf nih, saya ibaratkan diri saya ya. Saya punya kredit 5 miliar, ya kan? Dalam setahun harga dolar itu naik 15%, ya kan? Artinya apa? Artinya dalam 2 tahun utang saya itu turun 30% dalam dolar. Tapi kan saya cicilan tetap. Berarti dari sisi dolar, harga rumah saya naik 30%, agunan saya naik 30%, utang saya turun 30% secara dolar. Yang tadinya saya ngutang 5M, ya, dengan capital down, ya, artinya rupiah turun, maka utang saya rupiah itu yang 5M itu secara dolar itu udah tinggal 4M. Yang 1M itu tergerus oleh dolar. Paham nggak? 5M ini ya, kalau dulu misalnya nilainya 3.000, katakanlah $3.000 gitu ya. Nah sekarang itu turun 30%. Jadi utang saya itu turun sendiri, secara dolar itu jadi 2.000. Kira-kira kayak gitu. Karena terjadi depresiasi. Setiap terjadi devaluasi, depresiasi, menguntungkan orang kaya. Kalau kamu nggak jelas, sulit dijelaskan, ini sulit dijelaskan. Memang ekonomi itu nggak adil, terjadi devaluasi yang dibebankan itu adalah konsumen. Tapi orang-orang yang kredit bank itu bersorak-sorai. Utangnya nyusut secara dolar. Kira-kira demikian.